Pada tahun 1986, Adelaide sedang berlibur bersama orang tuanya di Santa Cruz. Saat ayahnya sedang asyik bermain sebuah permainan, Adelaide berjalan menjauh. Setelah menghindari seorang pria yang memegang papan bertuliskan kutipan dari Alkitab, Adelaide menuruni tangga gelap dan berakhir di pantai, di mana ia melihat badai akan datang. Lalu ia menyadari ada sebuah rumah kaca berisi cermin yang tampak terbengkalai dan masuk ke dalamnya. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong dan terkejut oleh suara burung hantu palsu dari permainan tersebut. Tiba-tiba, listrik padam dan Adelaide secara tidak sengaja menabrak sebuah cermin. Ia mulai bersiul sambil mencari jalan keluar, dan betapa terkejutnya ia saat ada yang bersiul kembali. Pada saat itu, Adelaide menabrak cermin lainnya. Namun, ketika ia berbalik, pantulan dirinya tidak ikut bergerak. Ketika gadis lain itu akhirnya berbalik, Adelaide hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Di tahun 2019, Adelaide yang kini telah dewasa datang bersama keluarganya ke rumah liburan mereka untuk menghabiskan waktu liburan. Saat makan siang, suaminya, Gabe, memberitahu putri mereka, Zora, bahwa ia sebaiknya tidak menyerah dalam olahraga lari karena suatu hari nanti ia bisa saja mengikuti Olimpiade. Putra mereka, Jason, sedang berlatih trik sulap, tetapi ia terlalu malu untuk melakukannya di depan semua orang. Gabe mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke pantai di Santa Cruz, namun Adelaide terlihat tidak senang dengan rencana itu. Ia teringat bagaimana orang tuanya dulu membicarakannya setelah insiden di rumah kaca, mengatakan bahwa ia hanya hilang selama 15 menit, tetapi tetap saja ia tampak mengalami trauma. Mereka ingin Adelaide menceritakan apa yang terjadi, namun ia menolak mengucapkan sepatah kata pun. Seorang terapis menyarankan agar Adelaide mengekspresikan dirinya melalui seni seperti menari atau menggambar. Di masa sekarang, Adelaide dan Gabe berdebat karena Adelaide tidak ingin pergi ke pantai. Gabe mengingatkannya bahwa ini adalah musim panas pertama mereka datang sejak nenek meninggal dunia, dan akhirnya meyakinkannya untuk pergi demi anak-anak. Setelah itu, Adelaide mencari putranya dan menemukan sebuah kotak berisi barang-barang masa kecilnya. Sebuah foto membuatnya teringat saat ia masih menjadi penari yang membuatnya gugup ketika menatap dirinya di cermin. Momen itu terputus ketika Jason tiba-tiba berteriak karena terjebak di dalam lemari. Setelah membebaskannya, Adelaide mengingatkannya untuk tidak bermain di sana lagi. Kemudian, di dalam mobil, Adelaide berusaha rileks dan menikmati waktu bersama keluarganya. Namun rasa tegang kembali muncul saat ia melihat pantai. Hal itu membangkitkan ingatannya ketika orang tuanya bertengkar tentang kejadian masa lalu, sementara dirinya bahkan tidak mampu berbicara. Ia tersadar kembali ketika mendengar suara sirene ambulans dan melihat petugas medis membawa seorang pria yang sudah meninggal. Adelaide mengenali pria itu sebagai orang yang dulu memegang papan bertuliskan kutipan Alkitab di karnaval. Di pantai, mereka berkumpul dengan keluarga Tyler. Meskipun Adelaide tidak begitu menyukai Kitty, tetapi ia tetap bersikap sopan karena suami mereka berteman baik. Zora juga tidak menyukai putri Kitty karena mereka bersikap kasar. Kitty mencoba mengajak Adelaide mengobrol, tetapi Adelaide mengatakan bahwa berbicara adalah hal yang sulit baginya. Dikelilingi oleh banyak orang yang berisik membuat Adelaide kembali merasa cemas hingga ia melamun dan hampir tertabrak frisbee. Sementara itu, Jason keluar dari kamar mandi dan melihat seorang pria mengenakan mantel panjang dengan darah menetes dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, Adelaide menyadari Jason menghilang dan langsung panik. Namun Jason kembali
dan menjelaskan bahwa ia hanya pergi ke kamar mandi. Malam itu, Adelaide menidurkan Jason dan menemukan gambar terakhir yang dibuat oleh Jason, yang menunjukkan pria berdarah yang dilihatnya tadi. Setelah itu, Adelaide berkata kepada Gabe bahwa ia ingin segera pergi karena merasa tempat ini membuatnya merasa bukan dirinya sendiri. Ia menceritakan tentang kejadian di rumah kaca, menjelaskan bahwa gadis yang ia lihat saat itu berbalik dan menunjukkan wajah yang sama persis dengannya. Adelaide sempat lari kembali ke orang tuanya. Namun, sejak itu ia selalu khawatir kembaran dirinya akan datang mencarinya. Ia merasa banyak hal aneh terjadi sejak mereka tiba dan menganggap semua itu sebagai pertanda. Ketika Gabe mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan melindungi Adelaide, tiba-tiba listrik padam. Lalu Jason datang memberitahu orang tuanya bahwa ada sebuah keluarga berdiri di jalan masuk rumah mereka. Mereka melihat keluar dan benar saja ada 4 orang yang tampak menyeramkan, berdiri sambil bergandengan tangan. Adelaide langsung panik dan menelepon polisi, sementara Gabe keluar rumah untuk meminta mereka pergi dari halaman rumahnya. Gabe panik dan segera berlari masuk ke dalam rumah. Zora bergegas naik ke lantai atas untuk bersembunyi dan melihat salah satu orang asing itu memanjat pohon, sementara yang lain mengintip ke dalam rumah melalui jendela menatap Jason. Adelaide segera menarik anak-anaknya mendekat dan Gabe berdiri di dekat pintu masuk, mendengar suara orang asing besar itu menghantam pintu dengan keras. Tiba-tiba, suara itu berhenti dan orang asing tersebut mulai bersiul sambil mencari kunci cadangan yang disembunyikan di bawah batu palsu. Ketika dia mencoba membuka pintu, Gabe mendorong balik untuk mencegahnya masuk. Namun, orang asing itu berhasil meraih tongkat bisbol yang Gabe pegang dan merebutnya. Ia memukul Gabe hingga terjatuh, lalu pintu pun terbuka dan memperlihatkan sosok Abraham yang wajahnya persis seperti Gabe. Orang-orang asing lainnya masuk ke dalam rumah dengan memecahkan jendela, dan keluarga tersebut terkejut menyadari bahwa mereka semua adalah salinan diri mereka sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah mereka mengenakan baju terusan merah dan membawa gunting besar. Para kembaran itu menyalakan perapian dan tampaknya hanya bisa berkomunikasi dengan suara erangan, kecuali kembaran Adelaide yang bernama Red yang berbicara dengan suara serak berat. Red mulai menceritakan kisah seorang gadis yang memiliki bayangan. Ia menjelaskan bahwa mereka terikat satu sama lain. Ketika gadis itu makan, ia mendapat makanan enak, tetapi bayangannya harus berburu dan makan daging kelinci mentah. Saat Natal, gadis itu menerima mainan-mainan indah, sedangkan bayangannya hanya mendapatkan barang-barang tua yang melukai tangannya. Suatu hari, gadis itu bertemu seorang pangeran dan jatuh cinta. Namun bayangannya bertemu Abraham. Tidak peduli apakah bayangan itu mencintai Abraham atau tidak, karena mereka terikat, ia tetap harus menikah dengannya. Ketika gadis itu memiliki anak perempuan yang cantik, bayangannya melahirkan seorang monster kecil. Lalu, ketika gadis itu melahirkan anak kedua, dokter membantunya, sedangkan bayangannya harus melakukannya sendiri. Bayangan itu sangat membenci gadis tersebut untuk waktu yang lama, hingga suatu hari ia menyadari bahwa dirinya sedang diuji oleh Tuhan. Setelah Red selesai bercerita, Gabe yang ketakutan menawarkan uang dan harta benda agar mereka pergi, namun Red menolaknya. Saat Gabe bertanya siapa mereka, Red menjawab, "Kami orang Amerika." Lalu Red memaksa Adelaide memborgol dirinya sendiri ke meja, mengancam akan melukai anak-anaknya jika ia tidak menurut. Setelah Adelaide menurut, Abraham mengambil kacamata Gabe dan mulai menyeretnya keluar rumah, memukulnya saat Gabe mencoba melawan. Begitu di luar,
Abraham memukul Gabe hingga pingsan. Di dalam rumah, Red menyuruh Zora untuk lari, sementara kembarannya yang bernama Umbray mulai mengejarnya. Kembaran terakhir yang bernama Pluto mengulurkan tangan kepada Jason dan mereka masuk ke dalam lemari bersama-sama, di mana Pluto memaksa Jason mengenakan topeng mainannya sambil meniru semua gerakannya. Saat mereka berdua melepas topeng, Pluto menunjukkan wajahnya yang terbakar. Mereka mengenakan topeng kembali, lalu Pluto mengulurkan tangan meminta Jason melakukan trik sulapnya. Jason mengalihkan perhatian Pluto dengan trik itu, lalu meloncat keluar dari lemari dan menguncinya dari luar, meninggalkan Pluto terkurung di dalam. Di tempat lain, Zora terus berlari, tetapi tiba-tiba Umbray muncul di depannya. Zora mencoba bersembunyi di balik mobil, dan Umbray mengikuti dari sisi lain mobil itu hingga tiba-tiba menghilang. Zora yang ketakutan mengintip ke bawah mobil, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saat ia menengadah, Umbray sudah berada di atas mobil. Pada saat yang sama, pemilik mobil keluar untuk memprotes, memberi kesempatan bagi Zora untuk melarikan diri, sementara Umbray membunuh pria itu dengan guntingnya. Sementara itu, Gabe terbangun di dalam sebuah kantong plastik dan berhasil membuat lubang untuk melihat bahwa Abraham telah membawanya ke atas perahu. Mesin perahu tiba-tiba mati dan Abraham mulai berteriak sambil menghantamkan benda ke arah rumah. Saat Abraham lengah, Gabe berhasil keluar dari kantong dan memukulnya dengan tongkat bisbol, membuat Abraham jatuh ke air. Mesin perahu menyala kembali dan perahu mulai bergerak, menjatuhkan Gabe ke dalam air juga. Setelah beberapa saat terombang-ambing, mesin perahu kembali mati. Gabe memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke atas perahu. Namun, saat ia masih memanjat, Abraham tiba-tiba muncul dari belakang dan mencoba menusuknya. Abraham mencoba menusuk Gabe dengan gunting. Setelah berjuang beberapa saat, Gabe memutuskan untuk menubrukkan kepalanya ke mesin perahu agar menyala, dan mesin itu langsung menyala, membunuh Abraham. Di dalam rumah, Adelaide bertanya apa yang mereka inginkan. Red menjawab bahwa mereka ingin menikmati waktu mereka karena sudah menunggu hari ini sangat lama. Mereka menyebut kejadian ini sebagai pemisahan. Red menekan kepala Adelaide ke meja hingga kaca meja retak, tetapi ia melepaskannya saat mendengar Pluto menangis. Red pergi untuk membebaskan anaknya, lalu berjalan kembali, namun berhenti ketika menemukan sebuah kotak berisi barang-barang masa kecil Adelaide. Ia menatap boneka kelinci di dalamnya sebelum memotong kepala boneka tersebut. Di ruang tamu, Adelaide berusaha melepaskan borgolnya, namun tidak berhasil. Ia lalu merentangkan kakinya untuk meraih alat pencongkel perapian dan menggunakannya untuk memecahkan meja, akhirnya membebaskan diri. Adelaide kemudian membawa alat tersebut sebagai senjata, mencari Jason di sekitar rumah. Pluto mengejar mereka, sehingga Adelaide mulai mendorong perabotan untuk menghalangi jalannya. Lalu, ia dan Jason bergegas keluar rumah dan bertemu kembali dengan Zora. Bersama-sama mereka berlari menuju dermaga dan naik ke perahu bersama Gabe, yang kemudian membawa keluarganya menjauh sementara para doppelganger memperhatikan mereka dari kejauhan. Sementara itu, Kitty merasa mendengar sesuatu di luar rumahnya dan menyuruh suaminya, Josh, untuk memeriksanya. Josh berpura-pura melihat sesuatu, tetapi ternyata hanya bercanda. Saat kedua putri kembar, mereka keluar bertanya, "Ada apa?" Tiba-tiba muncul sekelompok doppelganger yang wajahnya mirip dengan keluarga Kitty. Mereka mengenakan jumpsuit merah dan tidak dapat berbicara. Mereka membawa gunting besar yang mereka gunakan untuk membunuh seluruh keluarga Kitty. Pada saat itu, keluarga Adelaide mengetuk pintu rumah Kitty.
Saat Josh palsu membukakan pintu, Adelaide langsung menyadari ada yang aneh dari jumpsuit dan darah di tubuhnya. Lalu memukul kepalanya dengan alat pencongkel perapian. Josh palsu tidak merasakan sakit dan segera menangkap lengan Adelaide, memungkinkan para doppelganger lain untuk menyeret Adelaide masuk ke dalam rumah. Josh palsu lalu mengejar Gabe yang langsung berlari menjauh sementara anak-anak mereka masuk ke dalam rumah. Zora mengambil tongkat golf dan bersama Jason mereka menemukan mayat-mayat di lantai. Mereka mendengar teriakan dari lantai atas, jadi Jason mengambil hiasan berat lalu mereka berdua naik ke atas. Di sana mereka menemukan tubuh kedua saudari kembar yang telah mati. Salah satu saudari palsu tiba-tiba muncul, melakukan gerakan salto berulang-ulang dan menghalangi jalan mereka. Namun Zora memukulnya dengan tongkat golf hingga ia jatuh ke lantai dasar dan tewas. Saudari satunya muncul dari belakang Zora dan Zora mulai bertarung dengannya. Memukulnya beberapa kali dengan tongkat golf hingga lawannya jatuh. Zora terus memukulinya sampai saudari tersebut mati juga. Di kamar tidur, Adelaide diborgol keranjang, sementara Kitty palsu sedang merias wajah di depan cermin. Kitty mengancam Adelaide dengan gunting, tetapi tiba-tiba berhenti dan justru mengarahkan gunting itu ke dirinya sendiri sambil melihat bayangannya di cermin. Di dermaga, Gabe bersembunyi di dalam perahu. Saat Josh palsu mencarinya, Gabe menembakkan flare ke wajahnya, membunuhnya. Kitty palsu melihat keluar jendela saat mendengar suara tembakan itu, lalu menggerakkan mulutnya seperti sedang berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Zora datang dan mencoba menyerangnya diam-diam, tetapi Kitty berbalik dan mendorongnya ke tempat tidur. Saat Kitty hendak menusuk Zora dengan gunting, Jason muncul dari belakang dan memukulnya hingga terjatuh. Setelah itu, seluruh keluarga berkumpul kembali di ruang tamu. Adelaide mencoba menelepon polisi, tetapi tidak ada jawaban. Mereka menyalakan televisi dan melihat berita bahwa para doppelganger mengenakan jumpsuit merah muncul di seluruh penjuru negeri, membunuh orang-orang yang memiliki wajah sama dengan mereka menggunakan gunting besar. Beberapa orang mengatakan mereka muncul dari saluran pembuangan. Kini, para doppelganger itu saling bergandengan tangan di jalanan membentuk rantai manusia. Gabe merasa mereka aman di rumah Kitty, tetapi Adelaide bersikeras bahwa lebih baik mereka meninggalkan negara itu. Setelah berdebat, akhirnya Gabe setuju. Anak-anak dan Gabe keluar rumah sementara Adelaide mencari kunci mobil. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di ruangan itu, lalu bergegas mengambil panci dan berbalik tepat waktu untuk memukul sesuatu atau seseorang. Adelaide menggunakan gunting untuk menikam Kitty dan benar-benar membunuhnya. Pada saat yang sama, Jason masuk ke dalam rumah, mencari ibunya dan melihat Adelaide membunuh Kitty. Setelah itu, mereka segera keluar dan seluruh keluarga masuk ke dalam mobil. Namun, mereka menemukan Umbre berdiri di tengah jalan. Zora menyalakan mobil dan mencoba menabraknya, tetapi Umbre melompat dan mendarat di atas mobil. Ia mulai memukul-mukul jendela dengan guntingnya. Jadi, Zora mempercepat laju mobil, lalu tiba-tiba menghentikannya secara mendadak, membuat Umbre terlempar ke hutan. Adelaide keluar untuk memeriksa apakah Umbre benar-benar mati dan menemukan Umbre tersangkut di cabang pohon masih hidup. Wajahnya terlalu mirip dengan Zora, sehingga Adelaide memilih untuk kembali ke keluarganya dan membiarkan Umbre mati sendirian secara perlahan. Keesokan paginya, keluarga mereka tiba di kota dan menemukan mobil mereka yang asli dalam keadaan terbakar dengan Pluto berdiri di dekatnya. Adelaide mendekatinya dengan hati-hati, namun Jason menyadari bahwa itu adalah jebakan
sehingga mereka segera keluar dari mobil. Ada jejak bensin yang mengarah ke kendaraan dan Pluto bersiap untuk menyalakannya. Namun, Jason mengingat gerakan meniru yang sebelumnya dilakukan dan mulai berjalan mundur, memaksa Pluto melakukan hal yang sama. Pluto akhirnya jatuh ke dalam kobaran api dari mobil yang terbakar. Sementara itu, Red memanfaatkan kesempatan untuk menculik Jason. Adelaide dengan panik mencari mereka dan sampai di pantai, di mana lebih banyak doppelganger bergandengan tangan. Ia masuk ke dalam rumah kaca tempat permainan cermin dan menghancurkan patung burung hantu yang pernah membuatnya ketakutan saat kecil. Kemudian, ia menemukan sebuah pintu di bagian belakang dan membukanya, membiarkan seekor kelinci melarikan diri. Adelaide berjalan melewati ruangan penuh mesin, lalu menuruni tangga. Setelah melewati beberapa pintu, ia menaiki eskalator yang membawanya ke sebuah terowongan bawah tanah yang penuh dengan kelinci. Ada banyak pintu di sini, dan Adelaide memeriksa satu persatu hingga menemukan Red sedang menggambar orang-orang bergandengan tangan di papan tulis di sebuah ruang kelas penuh dengan kandang. Red menjelaskan bahwa dulunya manusia yang membangun tempat ini, mereka berhasil menciptakan salinan tubuh, tetapi tidak bisa menyalin jiwa. Hanya ada satu jiwa yang dibagi untuk dua tubuh. Salinan ini disebut tethered dan awalnya digunakan untuk mengendalikan manusia di atas seperti boneka. Namun, akhirnya para tethered ditinggalkan begitu saja dan mereka menjadi gila di tempat ini, berusaha bertahan hidup hanya dengan memakan kelinci. Namun, Red berbeda. Saat Adelaide kecil datang ke karnaval, Red keluar dari terowongan untuk menculiknya. Selama bertahun-tahun setelah Adelaide asli di penjara, Red mulai menemukan makna dalam hidupnya dengan meniru tari balet yang dipelajari oleh Adelaide palsu. Dari situlah, Red mulai menyusun rencana agar semua tethered bisa hidup di permukaan juga. Dengan gerakan balet, Red bergerak di dalam ruangan dan menghentikan meja yang didorong Adelaide, lalu menusuk tangan Adelaide dengan gunting dan menamparnya hingga ia menjatuhkan alat pencongkel perapian. Red menendangnya menjauh dan mencoba menusuk kepala Adelaide, tetapi Adelaide melawan dengan kuat. Red akhirnya melemparkannya ke lantai. Adelaide berhasil mengambil alat perapian itu lagi dan menyerang Red, tetapi Red dengan mudah menangkisnya dan menendangnya sebelum keluar dari ruang kelas. Adelaide yang putus asa mengejar Red ke dalam terowongan dan terus mencoba menyerangnya. Namun, Red dengan mudah menghindari semua serangannya sambil sesekali melukainya dengan gunting. Akhirnya, Red berhasil menusuk perut Adelaide dan kemudian menghilang ke ruangan lain. Adelaide masuk ke ruangan tersebut dan Red mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Adelaide berbalik tepat waktu dan menusuknya dengan alat perapian. Ia menekan sangat dalam, tetapi Red masih hidup dan bahkan bersiul. Adelaide kemudian memborgol leher Red dan memutarnya hingga patah, akhirnya membunuhnya. Setelah itu, Adelaide mengambil kunci dari Red dan menemukan Jason di dalam loker. Mereka keluar dari terowongan dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka, lalu melarikan diri menggunakan ambulans. Saat Adelaide menyetir pergi, ia mulai mengingat kejadian masa lalu dengan lebih jelas. Ternyata, Adelaide palsu mencekik Adelaide asli hingga pingsan, lalu membawanya ke terowongan untuk memborgolnya di tempat tidur. Setelah itu, Adelaide palsu mengenakan pakaian Adelaide asli dan keluar ke dunia atas, mengambil alih hidupnya. Itulah sebabnya, setelah insiden di karnaval, Adelaide tidak bisa berbicara dan harus belajar dari awal lagi, dan juga mengapa Red adalah satu-satunya doppelganger yang bisa berbicara. Jason memandang ibunya dengan curiga, tetapi Adelaide hanya tersenyum. Sementara itu,
semua doppelganger di seluruh negeri bergandengan tangan dan membentuk barisan manusia yang sangat panjang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami.